Hai, kenalin aku Ananto dari Pendidikan Sejarah 23B Visipol UNY. Saya mengikuti mata kuliah Sejarah Maritim dan mendapatkan tugas untuk menelisik bagaimana potensi maritim yang ada di Indonesia ini. Nah, saya memilih daerah Dieng Tembara Temanggung untuk menelisik potensi maritimnya, karena di sana tuh terdapat potensi maritim yang belum terjamah dan belum dikembangkan. Untuk itu, ayo gas. Wah, akhirnya sampai tujuan, tapi saya harus berjalan lagi ke atas. Nah teman-teman, akhirnya sampai juga di lokasi tujuan. Ini di wilayah Dieng, Kecamatan Tembara, Greges, Temanggung. Seperti yang Anda lihat, saya harus berjalan ke sana ya. Gila. Ayo ke sana. Sangat perjuangan sekali ketika ingin mengetahui surga tersembunyi, harta karun tersembunyi sebagai potensi pariwisata khususnya maritim. Ternyata ya, tidak menutup kemungkinan bahwasanya di gunung seperti ini terdapat potensi maritim yang sangat wow. Oke, lanjut perjalanan. Ini termasuk potensi maritim juga ya teman-teman. Bambu ini, kalau teman-teman tahu, bambu ini sering dijadikan sebagai walesan pancing. Itu loh, garan pancing itu ya, pegangan pancing. Selain itu apa tuh? Ini loh. Selain Ya. pancing, Selain garan pancing ya itu sebagai emang umbul-umbul. sebagai garan pancing ya teman-teman. Umbul-umbul. Ini wow, ternyata potensi maritim, produk-produk maritim tuh tidak hanya dihasilkan dari laut dan perairan saja, akan tetapi di pegunungan seperti di Dieng ini terdapat bambu walesan ini yang sangat diminati oleh pecinta pemancing di seluruh dunia. Teman-teman, udah kelihatan tuh itu air terjunnya, tapi akses untuk ke bawah saya belum tahu. Mungkin ada di sana ya. Oke, untuk itu ayo ke sana. Kita hampir sampai. Kita udah berada di sungainya. Kita tinggal naik di sana. Udah sampai lokasi tujuan kita. Betapa indahnya Indonesia ini. Potensi maritim yang sangat indah sekarang ini tidak dimanfaatkan, tidak dikembangkan oleh masyarakat sekitar, dan dibiarkan begitu saja. Rugi bukan? Oke. Teman-teman, begitu jernihnya air ini. Saya pun pengen sekali nyemplung di sini ya. Saya capek kayak tadi trekking teman-teman. Ini wah segar sekali sepertinya ya. Wow. Dingin banget teman-teman. Akhirnya sampai teman-teman di Curug Dieng, Kecamatan Greges, Tembara, Temanggung. Sangat indah sekali bukan? Airnya jernih, berkilau, ada background gunung sumbingnya, dan hawanya sangat sejuk sekali. Saya sangat heran sekali ya, kenapa potensi maritim yang sangat
bagus seperti ini tidak dimanfaatkan, tidak dikembangkan oleh pemuda-pemuda sini. Ngos-ngosan saya. Nih, bayangkan saja ya, apabila air terjun ini, air yang sejernih ini dibangun, diinvestasikan menjadi pabrik air mineral, sangat bagus sekali. Itu akan menjadi cuan, teman-teman. Takjub sekali. Kan tingginya ya sekitar 50 meter. Nah, teman-teman, saya akan mencoba melihatnya. Wow, sangat indah sekali di bawah sana. Akan tetapi belum termanfaatkan oleh pemuda-pemuda sini, sehingga akses untuk ke bawah belum ada. Saya sangat sayang sekali sama ini ya. Saya berpikir bagaimana jika saya seorang investor yang sangat kaya raya, saya akan bangun pabrik air mineral, bangun kolam renang di sini, teman-teman, resort, hotel. Tapi apa, teman-teman, ini masih hutan belantara, belum dimanfaatkan. Sayang sekali. Wow, mantap. Sangat sejuk, indah sekali. Indonesia ini sangat kaya raya. Tak terbayangkan apabila potensi yang ada di Indonesia, khususnya potensi maritim, dikembangkan dengan baik. Potensi maritim itu nggak melulu terkait laut ya, teman-teman. Air terjun seperti ini apabila dimanfaatkan ya, seperti yang saya bilang tadi, jadiin pabrik air mineral, terus resort, hotel, kolam renang, dan satu lagi buat perikanan, sangat bagus sekali. Belum lagi ini ya, airnya sangat jernih sekali, teman-teman. Ini kalau jadiin suatu pengairan buat kolam di bawah sana, kolam misalnya buat kolam ikan mujair atau apa tuh namanya, sepat dan gurame, itu sangat cocok dan sangat baik sekali. Itu akan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan ikan, karena kan airnya jernih, terus kandungan mineral dan bakteri yang ada di air ini masih terjaga dengan baik. Itu pun masih ada banyak lagi manfaatnya, teman-teman. Saya sangat bersyukur sekali tinggal di Indonesia. Potensi maritimnya sangat banyak sekali. Itu salah satunya ya, belum potensi-potensi yang lain. Nih, di daerah pegunungan aja airnya sangat wow, potensi airnya. Oke. Oh, teman-teman, saya melihat itu orang lokal. Ayo kita hampiri. Tuh. Oh, siapa itu? Aduh. Kita hampiri orang lokal itu, teman-teman. Mas. Oh, gimana ini? Mas, non saya Mas, boleh saya wawancarai? Ya, terkait desa-desa di sini dan pokoknya nanti saya tanya-tanya, teman. Bersedia, Mas? Iya, matur nuwun, Mas. Ayo, Mas, kita ikut di sana ya. Oke, Pak, Mas, terima kasih atas kesediaannya untuk saya wawancarai. Oke, Mas, perkenalkan, nama saya Ananto dari Prodi Pendidikan Sejarah 2023 UNJ. Masnya ini namanya siapa sebenarnya? Biar saya enak. Saya namanya Gibran. Oh, Mas Gibran. Oke, Mas Gibran. Panggil Gibran aja. Ya, Mas Gibran, wakil presiden. Oke, Mas Gibran. Saya melihat potensi maritim yang sangat hebat di sini ya. Begitu jernih airnya, sejuk, dan apabila ini dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik, akan menjadi potensi yang sangat-sangat hebat, menjadi wisata yang sangat hebat, nggak kalah sama Eropa. Terus kenapa sih kok di sini tuh pengembangannya dikit sekali? Ya mungkin dikarenakan motivasi dari warga lokalnya sendiri memang kurang ya, karena
kebanyakan juga profesinya adalah ya selain petani ya kebun mungkin, atau mungkin ada juga yang dagang. Jadi untuk mengurusi hal-hal yang temanya pariwisata itu agak terkendala, karena ya memang motivasinya itu belum terlalu besar lah. Lagi pula gitu ya. untuk dananya juga itu ya gimana ya, masih belum kelihatan untuk saya siapa yang mau investasi, atau swasta atau negara itu masih belum ada inisiatif. Oh, ternyata dari segi dana dan motivasi dari warga lokal ya Pak yang kurang. Tapi sayang banget sumpah ini. Gila, secakep ini nggak dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu gimana tanggapan Masnya apabila wisata ini, potensi wisata maritim di gunung ini nggak dimanfaatkan dengan baik? Ya sebenarnya kalau sebagai warga lokal ya saya sangat-sangat setuju ya apabila ingin dikembangkan bagaimana kota-kota lain yang memiliki berbagai bentuk pariwisata yang hampir sama, terus memang benar-benar dikelola dengan baik, itu berdampak pada ekonomi warga dan juga populeran tempatnya semakin dikenal itu di Indonesia ya, sangat-sangat bisa membantu. Gitu ya. Ya, Mungkin kalau di sini dikembangkan misal pabrik atau resort, hotel, tambak ikan, kolam renang dan sebagainya, apakah Masnya itu setuju ada gambaran seperti itu? ya sebagai warga lokal ya sangat-sangat sangat-sangat mendukung, tapi dari segi logis jalannya itu masih susah untuk lewat, misal ada mobil atau ada apa, itu masih sangat-sangat terkendala Mas. Makanya untuk itu kan kalau jalan kan urusan pemerintah ya, jadi dari pemerintahnya sendiri memang belum melakukan sebuah inisiatif Ya seperti gebrakan ya Mas. ya. Sayang sekali teman-teman. Oke, terima kasih Mas, matur nuwun. Monggo dilanjut beolnya. Matur nuwun Mas. Mari. Kali di Dieng, Kecamatan Tembarak, Greges, Temanggung, memiliki potensi maritim yang sangat indah sekali teman-teman. Dia memiliki air yang sejernih ini, pemandangan yang sangat indah, gunung, akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah lokal dan masyarakat lokalnya. Dan ini pun menjadi problem yang sangat memprihatinkan ya, bagaimana pemerintah ini menangani hal-hal sepele seperti ini. Sebenarnya bukan sepele ya, tapi ini luar biasa teman-teman. Perairan yang seperti ini, saya ingat sama habitatnya ikan salmon teman-teman. Ikan salmon tuh hidup di perairan yang sangat dingin dan langsung ke laut, karena ikan salmon itu pemijahannya itu di laut tapi kawinnya di gunung. Nah, apabila gini teman-teman, saya memiliki bayangan apabila air yang sedingin dan secocok sama habitat ikan salmon di Dieng ini dijadikan sebagai budidaya ikan atau pijah ikan di sini, yaitu ikan salmon. Kita namakan salmon genetik Jawa. Nah, sangat indah sekali teman-teman. Kita tahu ya, ikan salmon itu sangat mahal harganya. Apabila kita budidayakan di Indonesia, di perairan yang segar ini, saya yakin bakal cocok sekali. Dan itu pasti akan memiliki nilai jual yang tinggi salmonnya. Nah, itulah ya pentingnya pemanfaatan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Saya nggak habis pikir di gunung seperti ini potensi maritimnya itu sebenarnya banyak, dan kalau dikembangkan itu bakal bagus sekali. Oke, saya undur diri dulu teman-teman karena waktu udah sore. See you, bye bye.